Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk informasi atau pembahasan terkait dengan pembahasan honorer, pengangkatan honorer, ASNP 3K, dan seterusnya yang ada hubungannya dengan informasi pendidikan dan guru. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan kesempatan emas bagi Bapak Ibu honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana informasi publik yang sudah beredar bahwa tenggat waktu penghapusan honorer yaitu 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Nah, Bapak Ibu kira-kira apa kabar gembira yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer saat ini? Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Final Solution, benarkah honorer akan diangkat jadi ASN tanpa tes sebelum November 2023? Simak informasi ini, ikuti terus Bapak Ibu ya. Pengambilan keputusan yang sangat dinanti-nantikan oleh honorer akhirnya menemukan titik terang. Ada harapan ya. Jadi hasil rapat bersama Menpan RB, BKN, DPR, dan jajaran pihak lainnya membuahkan hasil yang tidak diduga. Artinya, ini adalah hasil positif yang memang benar membawa honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, sebelum tenggat penghapusan 28 November 2023. Jadi, honorer berkesempatan diangkat jadi ASN dengan solusi yang nanti diputuskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Hasil rapat diputuskan oleh Menpan RB tentang 4 hal diantaranya tidak akan ada PHK massal, anggaran tidak membebani negara, pendapatan honorer tidak berkurang dari semula, dan ada regulasi khusus yang terbaik sesuai mengacu aturan sebelumnya. Berdasarkan hasil keputusan tersebut, sebenarnya terdapat perdebatan di mana honorer harus diangkat jadi aparatur sipil negara secara keseluruhan. Jadi pada informasi pengangkatan honor secara keseluruhan ini terjadi perdebatan Bapak ya, karena di sisi lain tidak logika ya untuk diangkat seluruhnya, apalagi diangkat serentak. Tetapi oleh DPR RI, khususnya dari Komisi 2 yang disampaikan oleh Juni Margirsang bahwa honorer ini ya harus diangkat serentak menjadi aparatur sipil negara. Jadi hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Margirsang dengan bentuk komitmennya membela honorer. Jadi ini adalah satu bukti ke kita bahwa DPR RI benar-benar membela nasib tenaga honorer ini sesuai dengan tugasnya adalah wakil rakyat di Republik ini. Jadi bahkan ia menyampaikan bahwa pengangkatan honorer tidak hanya berlaku bagi tenaga honorer seperti pendidik, dalam arti guru, tenaga kesehatan yang meliputi para perawat, bidan, dokter, dokter umum, spesialis, dan seterusnya, juga para penyuluh dan tenaga administrasi. Bukan hanya itu saja, tetapi meliputi semua honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintah. Melainkan tenaga honorer seperti kebersihan juga, office boy, satuan polisi pamung praja, dan lain sebagainya. Semua. Namun, tampaknya keputusan tersebut tidak disetujui dan justru hanya fokus pada 4 hal di atas sebagai prinsip dasar Menpan RB. Karena jika itu dikabulkan akan melanggar prinsip yaitu anggaran negara membengkak drastis. Tetapi belum bisa diputuskan bahwa yang diikuti adalah saran dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI atau yang disampaikan oleh Menpan RB. Kita tetap berpatokan pada informasi terakhir nantinya, kapan dan bagaimana kira-kira keputusan pemerintah terkait dengan penyelamatan honorer ini. Awalnya Junimat ingin pengangkatan dilakukan secara otomatis dan tanpa persyaratan khusus yang harus dipenuhi.
Berdasarkan saran yang disampaikan oleh Joni Mat Girsang, tidak semata-mata hanya ingin mengangkat honorer jadi ASN, melainkan sebagai tindak lanjutnya kepala daerah tidak bisa lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa persetujuan formasi dari Kementerian Pan-RB. Sehingga dengan rencana tersebut bisa memberi kepastian dan perlindungan dalam pekerjaan para tenaga honorer serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara yang ingin menjadi aparatur sipil negara. Ditambah juga kepala daerah lebih terkendali dalam pengelolaan tenaga kerja di daerahnya dan mendorong efisiensi serta efektivitas birokrasi pemerintahan. Jadi keputusan atau saran dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Joni Mart Girsang ini sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh honorer atas jasanya selama ini tanpa harus pilih-pilih. Artinya tanpa harus pilih bulu, semua honorer diangkat jadi ASN. Itu adalah komitmen dari Komisi 2 DPR RI yang disampaikan oleh Joni Mart Girsang selaku Wakil Ketua Komisi. Di situ pemerintah berkomitmen untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal dan pengangguran honorer yang diterima dan pengurangan honorer yang diterima oleh tenaga honorer selama ini. Namun setelah keputusan final tentang 4 prinsip di atas, secara otomatis masih ada sekali lagi final solution dari Kemenpan RB buat honorer. Artinya ini masih belum final, tetapi akan ada ya hasil finalisasinya yang akan disampaikan nantinya oleh Menpan RB kepada honorer. Karena jika mengacu pada 4 prinsip di atas, masih belum jelas keputusan finalnya seperti apa. Yang jelas, pemerintah ingin honorer yang benar-benar memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Serta pemerintah juga memperhatikan pola atau proses rekrutmen yang adil serta transparan. Tenaga honorer akan memiliki kepastian pekerjaan, hak-hak yang dijamin, dan kesempatan yang sama untuk berkembang dalam karir mereka. Jadi karena hal ini akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Perlu diketahui bahwa final solution ternyata belum keluar dan pemerintah tidak menjamin seluruh honorer bisa diangkat jadi ASN tanpa tes sebelum November 2023. Hanya saja keputusan atau final solution secara pasti akan segera keluar sebelum November 2023. Jadi ini satu kepastian Bapak Ibu ya, yang meyakinkan seluruh Bapak Ibu honorer bahwa final solution akan muncul sebelum November 2023. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana upaya pemerintah dan juga DPR RI untuk menyelamatkan honorer dari penghapusan, di mana selalu ngotot dari Komisi 2 DPR RI bahwa semua honorer diangkat tanpa pilih-pilih dan tanpa ada kecuali, tanpa ada syarat pembeda antara honorer satu dengan honorer lainnya. Semoga hal ini bisa tercapai demi nasib honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.